Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur merupakan salah satu perbuatan yang awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW, namun kemudian larangan tersebut dimansuh atau diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, akan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi beliau juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yuraqqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu fujran. Beliau bersabda, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, melembutkan hati kita, dapat menitikkan air mata, dapat mengingatkan kita pada hari akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan juga perilaku atau perbuatan ziarah kubur juga dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini beliau lakukan setelah malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah seraya berkata, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi wa tastaghfirullah. Tuhanmu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi agar engkau memintakan ampun buat mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Baqi ini adalah lokasi pemakaman para sahabat, dan di situ juga dimakamkan di antara istri-istri Rasulullah SAW. Letaknya tidak jauh dari Masjid An-Nabawi, itu sebelah timur di daerah Bani Khidroh kalau nggak salah. Maka setelah adanya perintah dari Allah untuk menziarah kubur ahli Baqi, Rasulullah kemudian membiasakan menziarahi tempat tersebut pada saat Rasulullah menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Karena Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah SAW yakhruju min akhiril laili ilal Baqi fayaqulu Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Rasulullah SAW setiap kali menginap di rumah Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi seraya mengucapkan salam. Rasulullah mengucapkan salam kepada ahli Baqi. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami insyaallah akan menyusul kalian, begitu kata Rasulullah. Dan diakhiri, ya Allah ampunilah penghuni kubur Baqi al-Gharqad. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia Rasulullah mohon ampun kepada Allah untuk ahli Baqi di kalangan atau di kawasan kuburan tersebut. Maka berdasarkan dalil-dalil dalam hadis di atas, tidak dapat disangsikan bahwa ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan, bahkan tergolong sebagai hal yang dianjurkan atau sunnah, karena Rasulullah melakukan hal tersebut. Anjuran melaksanakan ziarah kubur ini bersifat umum, baik menziarahi kuburan orang-orang soleh atau menziarahi kuburan orang-orang Islam secara umum, keluarga, adik, kakak, ayahanda, ibunda kita semuanya. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz keempat, kalau tidak salah halaman 521. Beliau berkata, ziyaratul kuburi mustahabbatun alal jumlati lidzikri wal i'tibari wa ziyaratu kuburi sholihin mustahabbatun li ajli tabarruki ma'al i'tibari. Imam Al-Ghazali berkata, ziarah kubur disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari peristiwa sebuah kematian hingga kita ingat tentang kematian. Dan ziarah kubur atau menziarahi kuburan orang-orang yang soleh itu disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk. Apa itu tabarruk? Mendapatkan barokah serta pelajaran. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan seperti itu. Bahkan legalitas hukum melaksanakan ziarah kubur ini telah disepakati oleh seluruh mazhab umat Islam. Dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, Ki Haji Ali Maksum Krafiak di Jogja itu pernah berkata dalam kitab tersebut, ziaratul kuburi tujizzuha madzahibul muslimin kulluha. Ziarah kubur ini diperbolehkan oleh seluruh mazhab umat Islam. Nah, oleh karena itu tidak ada keraguan kita untuk berziarah kubur, bahwa praktek ziarah kubur merupakan salah satu ajaran agama Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang pada saat melaksanakan ziarah kubur agar senantiasa menjaga adab-adab dalam berziarah kubur, agar ziarah kubur yang dilakukan mendapatkan pahala dan kemanfaatan, serta dilakukan dengan cara yang benar, punya adab-adab ketika kita berziarah kubur. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berziarah kubur, karena adalah merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagianya ahli kubur didatangi oleh orang-orang tercinta dari kalangan keluarga, dari adik, kakak,
dari orang tua atau bahkan dari anak. Mereka berbahagia, dikunjungi, diziarahi, dan didoakan oleh keluarga yang pernah mereka cintai hidup di dunia. Jadi kecintaan seseorang kepada orang yang dia cintai, baik keluarga maupun kerabat, dibuktikan ketika orang itu sudah meninggal pun turut mendoakan. Ini yang terpenting. Tidak hanya semasa hidup mereka saling mengasihi, tetapi ketika salah satu di antara mereka sudah meninggal, mereka mencoba untuk mendoakan, dan ini yang terbaik. Hal yang terbaik dapat dilakukan oleh yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.